Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Getih Ireng Abdi Lelembut, Sambara. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel Dioseta Story. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sambara. Suara motor Vespa tua memecah keheningan desa terletak di kaki gunung. Cahyo, kenapa harus naik motor kamu ini sih? Kan kalau diantar Pak Gito itu lebih enak toh? Protesku pada Cahyo yang memutuskan untuk pergi ke desa ini menggunakan motornya dibanding diantar dengan mobil mewah milik Nyai Kanjeng. Gak apa-apa, Nan. Biar Pak Gito ikut jagain Tika. Lagian, Pak Lek gak bisa kemana-mana kalau gak ada Pak Gito di sana. Jelas Cahyo, aku paham. Namun naik motor tua untuk jalur berbatu seperti ini bukanlah ide bagus. Dengan berbekal sebuah kertas yang bergambar peta kasar mengenai lokasi Raden Anjar, kami menyusuri desa ke desa dan beberapa kali melewati pinggir hutan untuk mencapai tempat ini. Sebuah gapura bertuliskan nama desa Jayapurwo terpampang di hadapan kami. Sayangnya, kami sampai saat langit mulai gelap, sehingga hampir tidak ada warga yang terlihat di desa ini. Beruntung masih ada warung kopi yang dibuka, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat sekaligus menggali informasi tentang keberadaan Raden Anjar. Kulon nuwun. Permisi, Bu. Permisi. Aku dan Cahyo memasuki sebuah warung kopi kecil berbentuk bangunan kayu sederhana, dengan penerangan lampu oren yang menimbulkan suasana sendu di kampung ini. Monggo Mas, ngopi. Jawab seorang perempuan parubaya yang menjaga warung itu. Oh, enjeh Bu, enjeh. Gorengannya dikeluarkan semua ya Bu? Balas Cahyo kepada ibu warung itu. Kami meletakkan barang bawaan kami di kursi dan meregangkan tubuh kami di depan kedai kopi ini sambil menghirup udara di desa ini yang masih segar. Suara jangkrik dan suara tokek terdengar dari sudut hutan-hutan di sekitar desa ini. Sama-sama di tengah hutan, tapi desa ini jauh lebih nyaman dibandingkan pendopo Nyai Kanjeng kemarin ya, Cahyo. Iya, Nan, benar. Sudah lama nggak ngerasa suasana begini. Kamu nggak kangen ke desa Windualit, Nan? Benar juga. Suasana desa ini sedikit mirip dengan suasana di desa Windualit yang sama-sama terletak di tengah hutan. Iya, Cahyo. Jadi kangen. Habis masalah ini selesai, kita mampir ke sana ya. Gimana? Ide bagus itu, Nan. Sekar, apa kabar ya kira-kira? Halah kamu, Yoyo. Bilang aja, dari awal kamu kangen sama Sekar. Yo, ramong Sekar, toh, Nan. Kangen juga ketemu Pak Sardi dan warga desa lain. Ucapan Cahyo seketika mengingatkanku saat dulu aku tersesat di desa Windualit, ketika aku terpisah dari Rama dan Yanto saat mendaki Gunung Merapi dulu. Sendang Banyu Ireng. Apa itu ada hubungannya dengan Nyai Sendang Rangu ya? Entah kenapa aku merasa tidak asing dengan nama itu. Aku bertanya pada Cahyo. Jangan asal cocok-cocokan, Nan. Kalau memang ada hubungannya, nanti kita juga akan tahu sendiri. Tak berapa lama terdengar suara gelas beradu bersama dengan langkah kaki yang mendekat. Monggo Mas, kopinya saya taruh di dalam apa di depan? Di sini saja Bu. Terima kasih ya Bu. Balasku kepada ibu warung itu. 2 gelas kopi dan pisang goreng hangat menemani kami beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Maaf Bu, ngapunten.
Apa ibu kenal dengan Raden Anjar? Tanyaku pada ibu itu yang sedang merapikan meja makan di dalam warung. Oh, Raden Anjar. Mas-mas ini mau mencari pusaka. Ibu itu bertanya balik kepada kami. Aku beradu pandang dengan Cahyo. Kami tidak menyangka kalau Raden Anjar ini sering dicari oleh para pencari pusaka. Mboten bu, enggak. Saya diminta tolong saudara saya untuk menemui Raden Anjar. Ibu itu menatap kami berdua seolah memastikan sesuatu. Lantas, tujuan kalian apa? Resikonya terlalu besar bila ingin bertemu Raden Anjar. Beberapa orang mempertaruhkan nyawanya untuk menemui beliau hanya demi sebuah pusaka. Kalau tidak mencari apapun, resikonya tidak sebanding. Ucap ibu itu kepada kami. Mendengar perkataan ibu itu, seketika kami tidak menganggap ia sebagai ibu penjaga warung biasa. Ibu itu sepertinya lebih dari sekedar penjaga warung di desa kecil ini. Yang kami cari memang bukan pusaka, tapi resikonya sebanding dengan kami yang berjuang mencari pusaka, Bu. Iya, Bu, benar. Tujuan kami meminta petunjuk dari beliau untuk menolong kenalan kami. Mungkin ibu bisa memberi petunjuk cara untuk menemui Raden Anjar. Sekali lagi ibu itu memperhatikan kami berdua secara bergantian. Bisa, tapi habiskan dulu kopi dan gorengannya. Istirahat dulu saja, nanti kita lanjut, ya. Balas ibu itu kepada kami. Aku sedikit tersenyum mendapat tanggapan baik dari ibu itu dan kembali menikmati suasana tenang di kedai kopi ini sambil menyeruput kopi hitam yang terasa istimewa dengan udara dingin ini. Saya tahu kalian bukan orang biasa, tapi kalian tetap harus hati-hati. Saat mencapai ujung desa, kalian akan melihat komplek pemakaman di salah satu bukit kecil. Pergilah ke arah sana dan bawa benda ini. Ibu itu menyerahkan kepada kami bungkusan kertas yang tertutup seperti ada sesuatu di dalamnya. Ini apa ya, Bu? Aku bertanya sambil menerawang apakah benda ini merupakan jimat atau sejenisnya. Tenang, benda ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Serahkan saja pada Raden Anjar kalau kalian berhasil bertemu dengan beliau. Sampaikan padanya, salam dari Ibu Nini. Kapan ngopi di sini lagi? Mendengar ucapan ibu itu, aku sedikit tersenyum dan berjanji akan menyampaikan pesannya. Sementara Cahyo menyerahkan uangnya untuk membayar kopi dan gorengan yang hampir sebagian besar dihabiskan oleh Cahyo sendiri. Matur suwun, terima kasih Bu Nini. Pisang gorengnya enak, ucap Cahyo sambil meninggalkan kedai itu. Sesuai petunjuk dari ibu penjaga warung tadi, kami melaju Vespa tua Cahyo lagi ke arah ujung desa, hingga terlihat sebuah bukit seperti yang disebutkan oleh Ibu Nini tadi. Sebuah bukit dengan kompleks pemakaman tua yang dipisahkan dengan pagar yang juga sudah berkarat. Terdapat beberapa pohon Kamboja besar di berbagai sisi pemakaman ini, bersama pohon-pohon besar yang sepertinya sudah ada sejak awal sebelum pemakaman ini ada. Cahyo, kita kesananya besok pagi aja gimana? Kayaknya kalau kesana malam-malam kayak cari perkara gitu loh. Awalnya aku juga berpikir begitu tadi loh, Nan. Tapi waktu kita nggak banyak, Nyai Kanjeng dan Tika bisa mendapat serangan kapan saja. Lagi pula, bila ada hal yang aneh dengan Raden Anjar, justru kita bisa tahu lebih jelas di malam hari. Balas Cahyo padaku. Ucapan Cahyo ada benarnya. Kami harus mempersingkat waktu sebelum semakin banyak permasalahan yang akan terjadi. Tapi apa benar ada seorang yang tinggal di kompleks pemakaman semengerikan ini? Danan, ada penggemarmu itu tadi di depan, ucap Cahyo dengan tertawa. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Cahyo. Itu adalah sebuah makam
di mana ada sesosok makhluk berwujud wanita berbaju putih lusuh, menyeringai menatap ke arahku dengan wajah penuh darah. Benar, dia kuntilanak. Mungkin ini yang dimaksud ibu itu. Sudah banyak demit yang menanti di depan pemakaman ini sebelum sampai ke tempat Raden Anjar. Jangan bilang gitu loh, Jul. Kasihan. Ucapku yang segera menghampiri makhluk itu. Seketika makhluk itu pun terlihat kaget. Mungkin karena jarang ada manusia yang berani mendekatinya. Mbak Yu, ini makam siapa? Tanyaku pada makhluk itu. Makhluk itu pun tidak menjawab. Ia malah menoleh ke arah pohon dan dari sana terlihat sosok makhluk seukuran anak kecil pucat tanpa busana. Aku menduga makhluk menyerupai tuyul itu adalah anaknya. Ya sudah, kami bacakan doa ya, supaya kalian bisa tenang. Ucapku yang segera disusul dengan Cahyo yang menghampiri di sampingku dengan posisi siap untuk melantunkan doanya. Perlahan sosok itu mulai memudar dari hadapan kami. Semoga saja mereka benar-benar bisa tenang dengan doa yang kami bawakan. Tapi sebelum mereka benar-benar hilang, sosok tuyul anak kecil itu menghampiriku dan mendekat. Masnya hati-hati ya. Ada yang mau membunuh kalian berdua dari dekat sini. Ucapnya sambil berbisik dan segera menghilang sesaat setelah menyampaikan hal itu. Seketika ucapan itu membuat aku dan Cahyo semakin waspada. Cukup mencurigakan. Ini adalah sebuah pemakaman umum. Tidak banyak makhluk gentayangan seperti pemakaman pada umumnya. Aku dan Cahyo merasakan kekuatan yang tidak biasa dari salah satu pohon di tempat ini. Saat menoleh ke arahnya, terlihat sosok makhluk berwujud ular berkepala manusia, melilit di rantingnya dan menatapku dengan mata yang merah menyala. Entah apa yang terjadi, ketika sebuah ingatan merasuk ke pikiranku. Beberapa dialog terdengar, seolah terucap di sekitarku. Jangan, Raden Anjar. Dia nggak salah. Terdengar suara wanita yang disusul penglihatan seorang pria berbaju Jawa, menggenggam parang, menyapu leher seorang pria hingga terputus. Jangan ada yang tersisa, atau mereka akan membalaskan dendamnya pada kita semua. Kali ini terdengar suara seorang pria dengan suara yang berwibawa. Aku menduga itu adalah suara Raden Anjar. Sebuah desa yang seluruh warganya telah terkena teluh berwujud berbagai penyakit. Terlihat bersimbah darah dengan mayat-mayat warganya yang bergelimpangan di jalan. Raden Anjar pergi meninggalkan tempat itu, sambil memandang sebuah pusaka berbentuk pedang pendek yang menawan. Sementara beberapa orang sudah siap untuk membereskan sisa-sisa jenazah di sana. Aku kembali pada kesadaranku, sementara makhluk di pohon itu masih terus memandang kami. Namun sekarang aku tahu, makhluk itu adalah sosok wanita yang melarang Raden Anjar untuk membunuh warga desa tadi. Cahyo membantu menahan tubuhku yang hampir terjatuh. Sepertinya Raden Anjar sama kejamnya dengan Nyai Kanjeng. Dia orang yang gila pusaka. Bahkan, ia tega menghabisi satu desa demi merebut sebuah pusaka. Kamu mendapat penglihatanan. Iya yo, aku mendapat penglihatan. Makhluk itu yang menunjukkan padaku. Tapi entah bagaimana, sampai dia bisa berwujud seperti itu. Cahyo terlihat khawatir. Namun sepertinya makhluk tadi tidak memiliki maksud lain selain memperlihatkan hal itu padaku. Kami terus berjalan menyusuri pemakaman. Samar-samar kami merasakan adanya sosok makhluk yang mengintai kami. Kami belum menemukan sosok, namun nafsu membunuhnya tidak dapat disembunyikan. Mungkin dialah yang diceritakan oleh sosok berwujud tuyul tadi. Setelah melewati bukit yang dipenuhi dengan pemakaman, kami melihat sebuah rumah joglo yang dengan kayu-kayu yang sudah reot. Aku cukup ragu, masih ada orang yang menempati rumah dengan kondisi seperti ini. Masuk, Mas. Belum sempat kami mengetuk pintu, tiba-tiba pintu rumah itu sudah terbuka dengan sosok perempuan yang meminta kami untuk masuk. Ini benar kediaman Raden Anjar? Iya, silahkan duduk dulu.
Perempuan itu mempersilahkan kami duduk di kursi bambu yang tua dengan beberapa hidangan ringan sederhana yang sudah disediakan di hadapan kami dan meninggalkan kami. Aku cukup heran, bagaimana mereka bisa tahu tentang kedatangan kami. Sementara ini, aku berpikir suruhan milik keluarga Darmo Wiloyo yang memberi informasi mengenai kedatangan kami. Perempuan itu kembali setelah mengabari kedatangan kami kepada seseorang yang ada di dalam dan duduk di hadapan kami. Jadi kalian Trahsambara yang diceritakan oleh Bapak? Tanya perempuan itu kepada kami. Cahyo menoleh ke arahku. Hampir saja aku mengangguk. Namun aku merasakan ada kejanggalan. Aku tidak pernah menyebutkan nama terahku pada Nyai Kanjeng dan yang lain sebelumnya. Lalu bagaimana mereka bisa tahu? Bukan, Duk. Bukan mereka. Terdengar suara renta seseorang yang datang dari dalam rumah. Mereka kenalan bulekmu. Bapak baru saja diberitahu. Seorang kakek tua dengan jenggot putih berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Perempuan yang ternyata merupakan anaknya itu segera berdiri membantu ayahnya untuk menghampiri kami. Walau sudah tua, aku masih bisa mengenali bahwa dia adalah Raden Anjar seperti yang terlihat di penglihatanku tadi. Cahyo menyadari kebingunganku dan berinisiatif membuka pembicaraan. Ngapunten Raden Anjar. Memangnya siapa lagi yang akan datang kemari? Tanya Cahyo kepada Raden Anjar. Oh, mereka pemuda dari Trahsambara. Saya mau menyerahkan pusaka terakhir yang saya miliki kepada mereka. Aku semakin bingung mendengar pertanyaan itu dari Raden Anjar. Siapa lagi Trahsambara yang tersisa selain aku dan Pak Le? Apa mungkin ada nama keluarga yang sama dengan terah kami? Jadi apa yang bisa saya bantu untuk kalian? Ini Raden, berdasarkan informasi Nyai Kanjeng, hanya Raden Anjar yang bisa memberitahu keberadaan Nyi Sendang Rangu, yang bisa melindungi Trah Darmo Wiloyo, termasuk Raden Anjar juga. Ucapku pada Raden. Raden Anjar menghela nafas. Dari matanya terlihat sedikit penyesalan. Kalau saya sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saya bila harus menanggung semua dosa yang saya lakukan. Harapan saya, Ajeng anak saya yang tersisa satu-satunya ini bisa selamat. Rupanya yang terjadi dengan Raden Anjar mirip seperti dengan yang dialami oleh Nyai Kanjeng. Ia meninggalkan semua ilmunya demi anaknya satu-satunya. Makanya, pusaka terakhir saya akan saya serahkan kepada mereka yang berasal dari Trahsambara dengan tujuan mereka mau melindungi Ajeng sebagai gantinya. Tidak usah Raden. Kalau kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu, harusnya ia bisa melindungi seluruh Trah Darmo Wiloyo, iya kan? Balasku yang sedikit ragu bila Raden Anjar menyerahkan pusaka terakhirnya kepada Trahsambara yang ia maksud. Raden Anjar menggeleng sambil menghela nafasnya. Terlihat sangat banyak kekhawatiran di wajahnya. Nyi Sendang Rangu hanya akan melindungi kami bila kami masih putih. Namun dengan dosa sebanyak ini, sudah pasti ia bahkan tidak sudi menemui lagi. Penjelasan yang masuk akal. Pantas saja Raden Anjar tidak mencari sendiri keberadaan Nyi Sendang Rangu, walaupun mengetahui keberadaannya. Perlahan suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah rumah ini. Ajeng dengan sigap bersiap membukakan pintu. Sepertinya mereka adalah orang dari Trahsambara yang mereka tunggu. Kula nuwun. Permisi. Raden Anjar berusaha berdiri menyambut mereka. Ada dua orang pemuda seumuran dengan kami
yang mengenakan kemeja Jawa dengan keris yang terikat di kain di pinggangnya. Nah, itu mereka, Ringga dan Gandri Sambara, ucap Raden Anjar memperkenalkan mereka kepada kami. Nan, kowe kenal gak? Tanya Cahyo padaku. Aku menggeleng dan membalas mereka dengan senyuman seadanya. Sebentar, saya ambil benda itu, ucap Raden Anjar dengan semangat. Ia berjalan dengan berhati-hati ke dalam kamarnya. Masnya mencari pusaka juga ya? Tanya seseorang yang bernama Ringga dengan wajahnya yang ramah. Namun Cahyo membalas dengan raut muka yang terlihat kesal. Alah, pusaka apa mas? Yang dikasih ke masnya itu pusaka terakhir Raden Anjar, ucapnya dengan ketus. Aku menyenggol bau Cahyo, menyuruhnya untuk sedikit lebih sopan. Setidaknya sampai kami tahu siapa mereka. Ngapunten yo mas, kami butuh pusaka itu untuk melindungi mereka yang lemah, ucap seseorang yang bernama Gandri. Namun di telingaku, ucapan itu terdengar seperti ucapan yang jumawa dari seseorang pemuda. Raden Anjar kembali dengan membawa sebuah kotak berukiran naga yang terlihat sangat terawat. Ia kembali ke posisinya dan membuka kotak itu. Sebuah keris. Warangka atau penutup keris itu dilapisi dengan sepuhan emas yang membuatnya terlihat mewah. Kedua pemuda yang mengaku berasal dari Trasambara itu menatapnya dengan senang. Keris ini dibuat untuk salah satu pangeran di kerajaan zaman dulu. Kekuatan di dalamnya sangat melimpah bila kalian dapat menggunakannya dengan benar. Saya titipkan pusaka ini untuk kalian. Tunggu Raden Anjar, tidak bisa semudah itu, ucap Cahyo tiba-tiba, yang segera aku respon dengan sikutan di bahuku. Maksud Mas Cahyo apa? Saya mau menguji kemampuan mereka berdua. Apa mereka pantas mendapatkan pusaka sehebat ini? Jangan kurang ajar. Mereka ini Trasambara. Walau nama mereka tidak dikenal, tapi mereka sudah banyak mengalahkan berbagai siluman, ucap Raden Anjar yang mulai kesal. Masalah itu saya sudah tahu. Terlihat jelas dari apa yang mereka lakukan dengan makhluk-makhluk di luar sana. Maksudmu apa? Aku juga baru menyadari suasana di luar sudah berubah drastis semenjak kedatangan mereka. Oh itu, tenang saja Raden. Siluman dan makhluk di luar sana sudah saya habisi semua agar tidak mengganggu Raden dan Ajeng lagi, ucap Ringga. Raden Anjar segera berdiri dan pergi keluar. Ia melihat sudah tidak ada lagi roh yang berada di sana. Sementara beberapa siluman sudah sekarat seperti terkena berbagai macam serangan. Tenang Raden, tidak usah khawatir. Saya hanya menguji mereka. Karena sebenarnya saya pernah bertemu langsung dengan Trasambara, ucap Cahyo. Raden menatap wajah Cahyo dengan sedikit keraguan. Namun akhirnya ia mengangguk setuju. Anehnya, mata Raden Anjar terlihat berkaca-kaca setelah melihat kondisi di luar rumahnya. Jangan sombong kamu bocah Deso. Kami tidak pernah merasa pernah mengenalmu, balas seseorang yang bernama Gandri. Seketika suasana di tempat ini menjadi tegang. Kami semua keluar menuruti permintaan Cahyo. Pendekar Sambara pernah menolong penduduk desa Kandimaya dari serangan Butolireng. Benar, itu adalah orang tua kami, balas Gandri. Mendengar pengakuan itu, aku ikut menghampiri Cahyo. Pertanyaannya jelas merupakan kebohongan. Kalau kamu memang berniat menghalangi kami mendapat pusaka itu, berarti kamu musuh kami, ucap Ranggi yang mencoba mendekat seolah bersiap menyerang Cahyo. Sayangnya, itu hanya tipuan. Seketika sosok bayangan sudah ada di belakang Cahyo dan bersiap menyerangnya.
Untungnya Cahyo dengan sigap menahan serangan itu dengan lengannya yang sudah diperkuat dengan roh Wanasura. Roh apa itu? Monyet? Ledek mereka setelah melihat roh Wanasura yang merasuki Cahyo. Namun Cahyo tidak bergeming. Terus, ingon temanmu yang satu itu apa? Lutung. Ledek mereka lagi dengan penuh tawa. Cahyo berjalan menghampiri Ranggi dengan wajah tenang. Sosok bayangan hitam berdiri di hadapan Ranggi, bersiap untuk menahan Cahyo. Dengan lengan Cahyo yang diselimuti kekuatan Wanasura, ia memukul sekuat tenaga ke arah roh bayangan hitam itu. Seketika makhluk itu terpental bersama dengan Ranggi yang berada di belakangnya. Hei, mosok kalah karo kethek? Kalah karo monyet? Ucap Cahyo membalas ledekan mereka. Wanasura, roh ras kera dari hutan Wanamarta. Bukan ingon yang diambil dengan bayaran sukma manusia seperti milik kalian. Gandri terlihat marah dengan ledekan Cahyo, namun ia lebih memilih untuk membantu Ranggi terlebih dahulu. Raden Anjar, jangan serahkan pusaka itu kepada mereka. Mereka bukan dari Trasambara. Teriak Cahyo kepada Raden Anjar. Bohong, bocah itu menginginkan pusaka itu sampai berani melukai kami. Di situ Raden Anjar terlihat bingung. Trasambara diwarisi 2 keris pusaka, keris Rogo Sukmo dan keris Sukmo Geni. Ucap Cahyo kepada mereka. Kedua pria itu tersenyum dan mengeluarkan keris dari ikatan kainnya masing-masing. Maksudmu ini? Ucap Ranggi yang mengeluarkan keris berukiran kuno di pinggangnya, dan Gandri mengeluarkan keris perak dari tas kainnya. Mungkin kamu harus merasakan kekuatan kedua keris ini agar menyadari siapa kami. Jelas Gandri yang segera menghujamkan keris itu ke arah Cahyo. Dari setiap gerakannya, keris itu muncul percikan api yang sesekali hampir membakar kulit Cahyo. Keris Sukma Geni menghasilkan api dari sukma pemiliknya untuk melawan musuh seperti kamu. Ucap Gandri sambil terus menyerang Cahyo. Ia hanya menggeleng merespon cerita karangan dari Gandri. Ranggi menyusul Gandri dan menyerang menggunakan keris pusaka yang diakui sebagai keris Raga Sukma. Serangan mereka berdua mulai membuat Cahyo merasa kerepotan, hingga beberapa luka goresan muncul di tubuh Cahyo. Aku bersiap membantunya, namun ia memberi syarat kepadaku untuk tidak ikut campur. Wanasura! Cahyo berteriak. Seketika lengan dan kaki Cahyo diselimuti kekuatan yang membuat ia mampu bergerak dengan lebih cepat. Dengan ajian penguat raga, Cahyo sekali lagi membuat mereka terpental. Ranggi yang merasa terdesak meletakkan keris itu di dadanya dan mulai membaca sebuah mantra. Keris Rogo Sukmo mampu menyatukan pemiliknya dengan sukma ingonnya. Jangan salahkan aku bila kau sampai mati. Ucap Ranggi. Seketika sebuah mantra yang familiar mulai terdengar. Jagat lelembut orang duwe wujud, surga loka surga kayangan. Aku tertegun mendengar mantra itu. Apa mungkin mantra itu juga diwariskan dengan orang lain? Atau ternyata mereka juga memiliki hubungan darah denganku? Kulo nimbali, langit boten duwe rasa, mati rogo, ninggal sukmo. Namun saat mendengar akhir dari mantra itu, aku yakin mereka bukan bagian dari terah keluargaku. Itu jelas berbeda dari mantra yang diturunkan oleh Bapak. Saat mantra itu selesai, seketika tubuh Ranggi berubah menjadi hitam. Tubuhnya membesar dengan mata yang memerah. Ia seperti mulai kehilangan kendali. Cahyo, hati-hati. Aku berteriak pada Cahyo. Cahyo sadar akan bahaya dan melompat menjauh. Ranggi yang menyatu dengan ingonnya mengejarnya, sementara Gandri terus melancarkan serangan. Serangan demi serangan saling beradu di area pemakaman. Kilatan api dan dentuman terdengar dari tempat mereka bertarung. Jelas mereka berdua cukup kuat untuk menandingi Cahyo. Tapi entah mengapa, aku merasakan seperti ada suatu bahaya yang mengintai, seperti saat sebelum masuk ke rumah Raden tadi.
Aku memutuskan untuk menajamkan mata batinku dan mengecek kondisi di sekitar kami. Hawa membunuh itu semakin kurasakan, namun tidak ada satupun sosok yang dapat kulihat. Sampai akhirnya samar-samar aku melihat asap hitam menuju pertarungan Cahyo. Cahyo, kembali. Ada yang tidak beres. Cahyo merespon teriakanku dan menjauh dari kedua orang itu. Cuy, sombong di awal saja, ternyata penakut, ucap Gandri, sementara Ranggi masih dalam kendali ingonnya itu. Tanpa kami duga, tiba-tiba dari asap hitam yang mendekat tadi, muncul sebuah lengan dari makhluk bertubuh besar yang menangkap tubuh Ranggi yang kerasukan. Ranggi! Ranggi! Teriak Gandri yang segera berusaha menyerang lengan makhluk itu. Sayangnya, serangan itu tidak menimbulkan luka apapun. Tepat saat kabut itu hilang, terlihat wujud raksasa hitam yang membuka mulutnya. Ia mengangkat tubuh Ranggi dan memakannya dengan sadis, hingga darah bermunceratan di setiap pemakanan. Ranggi! Gandri terlihat panik. Ia mencoba lari ke arah kami, namun makhluk itu bersiap untuk mengejarnya. Tolong! Tolong! Gandri berteriak. Aku dan Cahyo segera berlari ke arahnya dan bersiap untuk menolongnya. Namun tiba-tiba muncul sosok menyerupai manusia dari kabut hitam tadi di tempat raksasa itu datang. Sosok itu menggenggam sebuah keris dan menusukkannya ke lengan raksasa yang mencoba meraih Gandri. Pergi! Teriak orang itu, sembari menghadang raksasa itu seorang diri. Gandri berlari tertatih-tatih ke arah kami. Kami menangkapnya dan bersiap berlari membantu sosok yang datang itu, yang sepertinya juga seorang manusia. Ia membacakan sebuah mantra, namun sebelum mantra itu selesai dibacakan, tiba-tiba raksasa itu kembali menghilang ke dalam kabut. Aku menghentikan langkahku, namun tiba-tiba sosok manusia yang muncul dari dalam kabut itu berbalik berlari ke arah kami. Awas, pergi! Teriak orang itu. Seketika aku tersadar ada segumpalan kabut hitam di atas kami. Dari sana muncul lengan raksasa sama seperti saat tadi ia menyerang Ranggi. Dengan cepat aku dan Cahyo menarik Raden Anjar dan Gandri yang ada di dekat kami. Namun kami tidak sempat menggapai Ajeng yang masih berada di dekat rumahnya. Ajeng, lari! Aku berteriak, namun raksasa itu terlalu cepat. Lengannya sudah hampir mencapai Ajeng. Aku tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba Ajeng sudah ada di dekat kami bersama seorang anak remaja yang menitipkan Ajeng pada kami. Tolong jaga mereka dulu, ucapnya yang segera meninggalkan kami menuju kemunculan raksasa itu bersama pendekar tadi. Pak D, aku mengalihkan perhatian makhluk itu. Pak D lanjutin mantranya, ucap anak itu. Aku hampir tidak percaya melihat apa yang ada di hadapanku. Biasanya kami yang terlibat dengan pertarungan seperti ini, tapi kali ini kami bisa menonton tanpa harus melakukan apa-apa. Pria yang dipanggil Pak D itu membacakan mantra yang memunculkan cahaya putih. Sementara anak remaja itu berkali-kali menahan serangan raksasa itu. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sekilas aku jadi teringat saat ia masih sering berlatih bersama Pak Lek dulu. Pak D, Rasbuto itu raganya saja yang kuat, sukmanya lemah. Serang saja sukmanya. Aku berteriak mencoba memberi petunjuk. Pria itu menoleh seolah merespon ucapanku. Seketika cahaya putih menyelimuti kerisnya dan ia menghujamkan keris itu ke sebuah titik di punggung raksasa itu yang berhubungan langsung dengan sukmanya. Raksasa itu terlihat kesakitan dan berlari menjauh ke dalam kabut yang segera menghilang kegelapan malam. Mereka mencoba mengejar, namun sepertinya mereka untuk memilih menahan diri. Setelah beberapa suasana mulai kembali tenang, kami pun berusaha mengatur nafas kami. Bapak, itu tadi apa? Tanya Ajeng kepada Raden Anjar. Itu pasti salah satu Ingon Brotowongso, jawab Raden Anjar. Aku menoleh ke arahnya, bersiap menanyakan pertanyaannya itu. Namun aku memilih untuk menahannya dulu untuk menemui kedua orang yang menyelamatkan kami tadi. Kalian tidak apa-apa?
Tanya orang yang dipanggil Pak D itu kepada kami. Walaupun dipanggil Pak D, sepertinya umurnya tidak jauh berbeda dari aku dan Cahyo. Iya, kami tidak apa-apa. Terima kasih, pendekar. Ucap Raden Anjar kepada orang itu. Cahyo terlihat celingak-celinguk mencari sesuatu. Panjul, cari apa toh? Itu loh, orang tadi. Siapa namanya itu? Gandri. Kok nggak ada ya? Kabur ya? Kata si Cahyo. Benar juga. Rupanya orang itu sudah tidak ada di sekitar kami. Raden, Gandri hilang. Kerisnya. Aku berteriak. Kami semua berlari ke dalam rumah dan beruntung keris itu masih ada di tempatnya. Pak D, itu. Ucap anak remaja itu sambil menunjukkan keris itu kepada Pak D-nya. Orang yang dipanggil Pak D itu mengangguk paham. Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam. Undang Raden Anjar. Kami kembali ke dalam rumah. Aku meneguk kopi hitam yang disuguhkan tadi, sekedar untuk menenangkan rasa tegangku. Cahyo dengan sigap menikmati singkong goreng yang sedari tadi belum sempat ia sentuh. Pak D, tadi keren loh, bisa ngalahin raksasa besar itu. Ucap Cahyo sambil mengunyah singkong goreng yang masih di mulutnya. Iya Pak D, itu tadi apa toh? Aku penasaran dan aku pun bertanya. Ajeng mengantarkan beberapa minum lagi, sementara Pak D membereskan pusaka terakhirnya itu dengan wajah kecewa. Seseorang yang dipanggil dengan sebutan Pak D itu menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah datang ke tempat ini sejak kemarin. Namun mereka merasakan keberadaan makhluk yang mencoba menyerang tempat ini. Itu adalah Buto Ingon, kiriman keluarga Brotowongso. Mereka berdua memutuskan untuk menghentikan raksasa itu sebelum mendatangi Raden Anjar. Sayangnya mereka terjebak di kabut hitam yang dibawa raksasa itu dan bertarung di sana hingga Buto itu menampakkan dirinya lagi untuk memakan kekuatan dari Ingon yang merasuki Ranggi. Nah, berarti kalian sudah memiliki tujuan saat ke tempat ini kemarin. Aku bertanya, mereka pun mengangguk. Tujuan kami adalah itu. Seseorang yang dipanggil Pak D itu menunjuk pada sebuah keris yang sebelumnya ingin diserahkan kepada Trah Sambara palsu itu. Jadi, kalian juga mengincar pusaka ini? Tanya Raden Anjar kepada Pak D. Bukan begitu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kami dulu. Ini Dirga, murid saya. Tepatnya Dirga Dharma Wijaya. Seketika, raut wajah Raden Anjar berubah saat mendengar nama itu. Dharma Wijaya. Akhirnya, saya mengerti mengapa kalian mengincar keris ini. Tunggu. Maksud Raden apa? Aku bertanya pada Raden Anjar. Seperti yang saya ceritakan tadi, keris ini adalah keris yang dibuat untuk seorang pangeran kerajaan untuk melindungi diri di masa pelariannya. Keris ini dibuat oleh Prabu Arya dari kerajaan Dharma Wijaya untuk putranya. Tunggu, nama itu sepertinya terdengar tidak asing bagiku. Yang Raden Anjar bilang itu benar. Balas orang yang dipanggil Pak D itu. Berarti kalian merupakan keturunan bangsawan dari Prabu Arya Dharma Wijaya itu? Tanya Cahyo kepada Pak D. Bukan, Dirgalah yang merasal dari keturunan Dharma Wijaya. Tapi keluarga kami juga sudah saling berhubungan sejak zaman kerajaan dulu hingga sekarang. Oh iya, malah saya lupa untuk mengenalkan diri. Nama saya Jagat Putra Sambara. Jagat Putra Sambara. Aku dan Cahyo kembali saling menatap. Wajah bingung semakin terpampang di wajah Cahyo. Sambara meneh. Ora usah ngapusi to, Mas. Tak kira sampean itu wong apik. Cahyo mengoceh tiba-tiba. Maksudnya apa? Memang itu nama saya. Mungkin memang bukan nama keluarga terkenal, tapi saya tidak bohong. Ucap seseorang yang mengaku bernama Jagat Putra Sambara.
Sekilas aku mengingat jurus yang ia gunakan saat menikam raksasa tadi. Sebentar, Cahyo. Mungkin ia tidak bohong. Lah, kamu kenal nggak? Aku menggeleng. Tapi jurusnya tadi mirip dengan jurus yang digunakan Daryana. Seketika, orang yang bernama Jagat itu menoleh ke arahku. Kamu mengenal eyang saya, Eyang Daryana? Ucap orang yang bernama Jagat itu. Wes Nan, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Ini teman saya, namanya Dananjaya Sambara. Jadi Mas Jagat tidak usah pura-pura juga. Ucap Cahyo kepada Jagat. Seketika wajah mereka terlihat kaget, terutama Raden Anjar. Ia tidak menyangka dengan ucapan Cahyo. Pantas kalian mati-matian menyangkal kedua orang tadi. Ucap Raden Anjar yang akhirnya mengerti sikap kami tadi. Aku nggak ingat kalau Mas Bimo punya anak. Tapi kalau kamu kenal dengan Eyang Daryana, kemungkinan kamu juga tidak berbohong. Lah, Masnya kenal Pak Lek toh? Pak Lek Bimo? Iya kenal. Walaupun jauh, saya dan Mas Bimo masih sepupu. Saya anaknya Bisma, Mas Jagat. Jawabku memotong pembicaraan mereka. Oh alah, putranya Bisma sama Kirana ya. Pantes kalian tidak kenal saya. Bapakmu itu kelewat pinter. Dia milih ngarit di sawah ketimbang tinggal di kota. Jelas Mas Jagat kepadaku. Aku sedikit tertawa. Almarhum bapak memang orang paling santai dan tidak mau dipusingkan dengan hiruk-pikuk kota. Pak D, dia beneran saudara Pak D? Tanya Dirga kepada Mas Jagat. Sebelum Mas Jagat menjawab, aku berdiri dan berpindah duduk ke dekat Dirga. Maaf Raden Anjar, jadi reunian keluarga begini? Tidak apa-apa Mas, saya ingin mendengar kelanjutan cerita kalian. Aku duduk di hadapan Dirga, meletakkan tanganku di dada dan menarik sebuah keris dari sukmaku. Wajah Raden Anjar, Dirga, dan Jagat terlihat kaget. Dirga, peganglah. Apa kamu mengenal keris ini? Tanyaku pada Dirga. Ia terkesima melihat keris itu, namun lebih dari itu, ia seperti mendapat sebuah penglihatan yang membuatnya teringat akan sesuatu. Hah, keris Rogo Sukmo? Ucapnya sambil tersenyum. Jadi keris ini benar-benar ada? Aku mengangguk. Mas Jagat ikut memperhatikan keris itu, sementara Dirga mulai bercerita. Aku mendapat cerita turun-temurun dari keluargaku. Salah satunya tentang seorang patih yang menolong leluhur Prabu Arya dan melindunginya hingga akhir hayatnya. Leluhurku pernah memberikan pusaka kebanggaannya saat kelahiran anak dari patih itu. Pusaka itu adalah benda ini, keris Raga Sukmo. Aku dan Cahyo tersenyum mendengar cerita itu masih diteruskan hingga sampai ke generasi kami. Kamu tahu siapa nama patih itu? Tanya Cahyo yang mulai terlihat sok tahu. Dirga pun menggelengkan kepalanya. Patih kakek Demit Edan, Widarpa Dayu Sambara. Ucap si Cahyo. Aku segera memukul kepala Cahyo yang mencoba bercanda dengan Dirga. Kami memanggilnya Eyang Widarpa. Bahkan sampai jadi setelah mati dan menjadi demit pun, ia masih mencari makam Prabu Arya, raja yang paling ia banggakan. Maksudnya kalian pernah bertemu dengan Eyang Widarpa? Tanya Mas Jagat penasaran. Wah, bukan ketemu lagi. Sudah habis ini badan dipukulin sama dia, cuma gara-gara nyebut Demit Edan. Aku tersenyum setiap teringat kejadian Eyang Widarpa yang tidak pernah absen memukul Cahyo yang sering mengatai Eyang Widarpa sebagai Demit Edan. Sementara itu, aku menceritakan mengenai mantra yang mampu membuat aku memanggil roh leluhur yang masih berada di alam ini, termasuk Eyang Widarpa dan pendekar Daryana. Mas Jagat juga mengetahui mengenai mantra itu, namun ia tidak bisa menggunakannya tanpa perantara keris Rogo Sukmo yang hanya diwariskan kepadaku. Raden Anjar ikut memperhatikan ceritaku dan seolah ingin ikut berbicara. Darmo Wiloyo,
Itu adalah nama terah keluarga kami. Dulu leluhur kami mengambil nama itu agar mirip dengan nama Prabu Arya Darmawijaya. Berharap terah ini bisa sebaik dirinya. Sayangnya, kami gelap mata dengan kekuatan yang kami miliki. Jelas Raden Anjar kepada kami. Tidak ada satupun dari kami yang merespon ucapannya, karena tidak tahu harus menjawab apa. Hingga akhirnya Raden Anjar mengeluarkan kembali kerisnya dan menggesernya kepada Dirga. Saya kembalikan pusaka ini. Mungkin semua ini memang sudah digariskan. Dirga dan Mas Jagat berterima kasih menerima keikhlasan Raden Anjar. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal untukku. Maaf Mas Jagat, dari sebelumnya Raden Anjar memang sudah berniat menyerahkan pusaka ini untuk kedua orang yang mengaku sebagai terah Sambara tadi. Raden berharap mereka berdua akan melindungi Ajeng sebagai ganti menerima pusaka terakhir pemberian Raden Anjar ini. Dirga dan Mas Jagat saling berpandangan. Sepertinya mereka menyepakati sesuatu. Tenang saja Raden Anjar. Sebagai gantinya, kami yang akan menerima amanah itu. Kami akan melindungi Ajeng dan Raden Anjar. Ucap Mas Jagat. Seketika wajah Raden Anjar berubah senang. Memangnya melindungi kalian dari apa, Raden? Siluman? Tanya Dirga. Raden Anjar menggeleng. Terah Bratawangsa dan orang-orang yang ingin membalas dendam terhadap perbuatan kejiku dulu. Jelasnya sambil sedikit menunduk. Tenang saja Raden. Kalau kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu, kalian pasti bisa tidur dengan tenang. Mendengar ucapanku, Raden Anjar segera berdiri dan kembali masuk ke kamarnya. Ia keluar dengan membawa sebuah selendang tua, lusuh, dan menyerahkannya kepadaku. Ada sebuah sendang di hutan Gunung Timur. Datanglah ke sana dan hanyutkan selendang ini. Jika beliau berkenan, kalian bisa menemuinya. Maksud Raden menemui Nyi Sendang Rangu? Tanya Cahyo. Raden Anjar pun mengangguk. Ia cukup senang mendapat petunjuk mengenai keberadaan ingon milik keluarga Darmawiloyo itu. Mas Jagat, Dirga, apa saya boleh meminta tolong? Apa itu Danan? Apa kalian bisa tinggal di sini untuk melindungi Raden Anjar dan Ajeng hingga kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu? Mas Jagat menoleh ke arah Dirga, seolah meminta persetujuan. Kalian tidak usah khawatirkan saya. Yang pasti, tolong pastikan Ajeng selamat. Wah, gak bisa gitu Raden. Ucap Cahyo sambil mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Kalau Raden Anjar kenapa-napa, nanti ada yang khawatir. Ucap Cahyo sambil menyerahkan sebuah bungkusan kertas titipan Ibu Nini tadi. Ini apa? Embuh Raden, titipan dari Bu Nini. Katanya, kapan mampir ke warungnya lagi? Benar juga. Aku hampir lupa menyampaikan hal ini kepada Raden Anjar. Ia segera membuka bungkusan kecil itu dan menjadi sedikit tersenyum. Aku pun penasaran isi dari bungkusan itu. Itu apa Raden? Kopi. Coba kalian cium. Aromanya kopi Bu Nini memang gak ada duanya. Ucap Raden Anjar dengan wajah yang sumringah. Aku senang melihat wajah Raden Anjar yang berubah polos seperti itu. Aku tidak menyangka bahwa dulunya ia adalah orang yang kejam seperti yang ditunjukkan dari penglihatan makhluk berwujud ular berkepala manusia itu. Dirga, Mas Jagat, sekali lagi saya titip Raden Anjar dan Ajeng ya. Sebagai gantinya, nanti saya ajak ke persemayaman terakhir Prabu Arya Darmawijaya, leluhurmu itu. Pasti kamu belum tahu kan? Yang benar Mas, di mana? Tanya Dirga dengan semangat. Di kaki Gunung Merapi, ada desa terpencil bernama Desa Windu Alit.
dan sebuah hutan yang dikenal dengan nama Alas Mayit. Aku, Cahyo, dan Eyang Widarpa akhirnya berhasil menemukan peristirahatan terakhir leluhurmu itu di sebuah tempat yang bernama Sendang Banyu Ireng. Mas Jaket dan Dirga terlihat semangat. Mereka berjanji akan menjaga Ajeng dan Raden Anjar hingga kami kembali. Ya sudah Raden, kami pamit dulu ya. Doakan kami berhasil dan bisa segera kembali ke sini, ucap Cahyo kepada Raden Anjar. Raden Anjar sedikit batuk dan menutup kembali bungkusan pemberian dari Bu Nini itu. Kalian tidak usah kembali lagi ke sini, ucap Raden Anjar dengan tiba-tiba. Aku dan Cahyo segera menoleh mendengar perkataan itu. Maksud Raden apa? Iya, lain kali tidak usah ke sini. Tidak ada lagi pusaka yang kusimpan di makam keluarga ini. Jadi, kalau mau ke sini, kita bertemu di warung Bu Nini saja ya, sambil ngopi. Aku tersenyum, tidak kusangka. Sebungkus kecil bubuk kopi pemberian Bu Nini mampu merubah kepribadian Raden Anjar begitu cepatnya. Satu lagi, sepertinya saya pernah mendengar sesuatu yang kamu sebut dengan nama Sendang Banyu Ireng itu. Semoga saja saat kalian kembali, saya sudah berhasil mengingatnya. Cerita ini selesai, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.